really deeply love you. Benar-benar mencintaimu. Selamat mendengarkan. Marsha dan Elana kembali ke hotel dengan hati senang. Louis masih di kamarnya, memeriksa beberapa laporan pekerjaan. Begitu Marsha tiba, Louis segera saja menutup laptopnya. Apakah hari ini merasa senang? Tanya Louis. Hei, tapi apa kau tidak membeli sesuatu hari ini? Tanya Louis lagi. Aku bersenang-senang hari ini. Aku membeli banyak shawl untuk anak-anak. Dan itu mereka akan mengirimkannya langsung ke panti asuhan kita. Tulis Marsha. Nyonya Liu sangat-sangat baik hati. Goda Louis sambil memeluk Marsha dan mendaratkan ciuman hangat di bibir Marsha. Suasana terasa romantis dengan bertabur sinar cahaya matahari sore yang menembus kamar mereka dari sela-sela tirai. Louis melepaskan ciumannya ketika Marsha mulai mencengkeram tengkuk leher Louis karena sudah mulai kehabisan napas. Mandilah. Setelah itu, kita makan malam. Ucap Louis. Aku benar-benar mencintaimu. Ucap Louis dalam hati. Marsha pun mengangguk dengan wajah kemerahan, lalu segera masuk ke kamar mandi untuk bebersih diri. Berkali-kali aku menciumnya. Wajahnya selalu saja memerah. Itu selalu terlihat seperti ciuman pertamanya. Ucap Louis senang dalam hati. Louis melanjutkan pekerjaannya sementara Marsha mulai mengeluarkan koper-koper mereka. Marsha mulai memasukkan baju-baju mereka ke koper. Louis sedikit-sedikit mengintip Marsha. Baginya, saat ini terasa indah melihat wanitanya melipat-lipat bajunya dan merapikannya ke dalam koper. Jika ada bayi, maka keluarga ini akan lengkap. Lirih Louis dalam hati. Melihat Marsha sudah selesai mengemas barang-barang mereka, Louis pun mengajak Marsha untuk makan malam. Sebelum keluar, Marsha mengambil sesuatu dari dalam tas. Marsha menjinjit, lalu memakaikan sebuah shawl ke leher Louis, dan tersenyum puas melihat shawl tersebut sangat cocok dengan Louis. Hati Louis jelas terasa hangat. Terima kasih, ucap Louis seraya mengecup kening Marsha dan menggenggam tangannya. Louis akan mengajak Marsha makan malam di restoran Le Meurge, restoran yang memiliki predikat bintang 3 Michelin, yang artinya adalah penghargaan tertinggi pada sebuah restoran. Bintang Michelin adalah sebuah pujian dan penghormatan. Untuk mendapatkan bintang Michelin ini tidaklah mudah. Para inspektor telah dilatih secara khusus dan banyak mengunjungi restoran di seluruh dunia untuk mencari yang terbaik. Tak heran jika harga per menu di Le Meurge ini mencapai 7 juta per porsi. Ini adalah kali pertama Marsha makan di tempat mewah dan terlihat sangat gugup. Tenanglah, kita hanya akan makan malam di sini. Kau tidak perlu menari, ucap Louis menggoda. Marsha mencubit punggung Louis karena Louis menggodanya. Au, sakit sayang, ucapnya melirih. Louis mengajari Marsha etika makan malam dengan table manner. Karena kecerdasannya, Marsha pun cepat mengerti dan cepat menyesuaikan diri. Anak-anak kami nanti pasti akan secerdas mamanya dan setampan papanya, ucap Louis dalam hati memuji Marsha dan memuji dirinya sendiri. Mereka kembali ke hotel hampir tengah malam dan langsung beristirahat karena esok pagi mereka akan kembali ke Beijing. Di dalam pesawat jet pribadi Louis, nampak Marsha terlelap nyenyak. Louis menyelimutinya dan kembali mengambil berkas-berkas pekerjaan yang harus dicek. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya mereka tiba di Beijing. Marsha mengantarkan Elana untuk mencari taksi. Elana akan kembali ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Karena itu, dia menolak pengaturan mobil perusahaan yang telah disediakan untuk mengantarnya. Karena rumah orang tua Elana ada di perbatasan kota Beijing, yakni perbatasan antara daerah pertanian. Marsha membantu Elana merapikan barang-barangnya masuk ke dalam taksi. Asisten Lee dan Louis sibuk menelpon dan menerima panggilan telepon. Sebenarnya sedang ada proyek senilai ratusan triliun yang sedang digarap Liu Corporation. Namun Louis tetap memaksakan diri untuk menemani Marsha ke Paris. Marsha melambaikan tangannya kepada Elana, lalu melihat ke arah dua pria tersebut yang masih sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Marsha mendekati Louis dan menulis sesuatu di notepad-nya. Aku pergi ke toilet sebentar, tulis Marsha. Louis membacanya sambil menyimak pembicaraan di ponselnya, lalu mengangguk mengerti. Marsha pun pergi ke toilet.
Setelah mencuci tangan, Marsha sedikit mencuci wajahnya dan menepuk-nepuknya agar terasa segar. Ceklek, pintu toilet terbuka dan dikunci dari dalam. Seorang wanita mendekati Marsha. Sementara, Marsha masih sibuk merapikan tasnya, sebuah tangan membekap Marsha dengan kain sapu tangan yang sudah diberi cairan chloroform. Cairan ini bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri untuk beberapa jam. Dalam keadaan antara masih setengah sadar, wanita itu membawa Marsha keluar. Di depan pintu keluar toilet, seorang pria telah menunggu dan mengambil tubuh Marsha, memapahnya berjalan. Diapit di kiri kanan, menyamarkan bahwa Marsha sedang dibius. Louis selesai dengan panggilan ponselnya, lalu melihat jam tangannya. Ini sudah berapa lama pergi ke toilet? Pikir Louis lalu mulai pergi ke toilet wanita terdekat. Louis menanyakan pada wanita yang baru saja keluar. Apakah di dalam ada wanita yang memakai jaket berwarna biru? Nona, apakah di dalam ada seorang wanita berambut panjang hitam mengenakan jaket berwarna biru? Tanya Louis kepada wanita asing tersebut. Tidak ada, hanya aku sendiri saja di dalam, jawab wanita tersebut. Louis sangat yakin ini adalah toilet yang Marsha kunjungi ketika tadi dia meminta izin akan pergi ke toilet. Louis sempat meliriknya, lalu serius lagi dengan percakapan di ponselnya. Lee, panggil Louis. Nyonya menghilang, ucap Louis. Seketika saja wajah asisten Lee memucat. Ini ada apa? Siapa yang ingin menculik Nyonya Liu? Sementara identitasnya sebagai Nyonya Liu tidak diketahui oleh orang banyak, pikir asisten Lee. Asisten Lee dengan sigap segera berkoordinasi dengan keamanan bandara. Louis juga memikirkan hal yang sama. Seperti yang asisten Lee, tidak banyak yang tahu tentang identitas Marsha yang menyandang status sebagai Nyonya Liu. Lee, ke ruang kontrol CCTV, perintah Louis. Asisten Lee segera saja mengikuti langkah Louis yang cepat itu untuk pergi mengecek CCTV bandara. Louis kali ini benar-benar menggunakan status kuasanya untuk bisa masuk ke sana. Terlihat di rekaman CCTV ketika Marsha masuk sendiri, lalu keluar dan diapit oleh dua orang asing. Cari mereka, perintah Louis kepada asisten Lee. Louis segera bergegas ke kantor kepolisian Beijing. Louis memutuskan datang sendiri dan menggunakan status kekuasaannya untuk menekan mereka agar memberikan penanganan yang bersungguh-sungguh dan cepat. Kepolisian Beijing segera memeriksa semua CCTV di jalan untuk melihat arah para penculik itu membawa Marsha pergi. Louis merasa bersyukur jika waktu itu dia ikut menyumbangkan dana yang besar untuk proyek pemasangan CCTV di jalan-jalan Beijing dan sekitarnya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.